172M41102 dari kelas 3B Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas di mana pembahasan yang sangat krusial bagi masa depan ekonomi Islam dengan ekonomi Islam di Indonesia dengan judul Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Selama kurang lebih beberapa menit ke depan, kita akan membedah peran sentral Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor ini. Nah, teman-teman sekalian, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Indonesia menyimpang potensi yang tak ternilai untuk menjadi leader global dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi ini bukan hanya sebatas jumlah demografi, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai fundamental syariah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, perbankan syariah memainkan peran sentral. Ia adalah jangkar institusional yang menghubungkan nilai-nilai etika dengan mekanisme ekonomi modern. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada latar belakang dan urgensinya, di mana kita semua tahu bahwa potensi besar ini belum tergarap sepenuhnya. Data terkini menunjukkan bahwa pangsa pasar atau market share perbankan syariah di Indonesia masih berada di kisaran 7-8% dari total aset perbankan nasional. Angka ini meskipun terus tumbuh, masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan potensi pasar yang harus masif. Senjangan inilah yang menciptakan sebuah urgensi di mana kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan sinergis. Disinilah peran Bank Indonesia atau BI menjadi vital sebagai bank sentral. BI tidak hanya bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan syariah secara makro, tetapi juga menjadi arsitek dan katalisator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Nah, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memegang kunci untuk membuka potensi yang terpendam ini melalui kebijakan makroprudensial, instrumen pasar uang, dan program-program pengembangan ekosistemnya. Kemudian kita masuk pada roadmap presentasi, di mana sepanjang beberapa menit ke depan kita akan membedah secara mendalam inisiatif strategi Bank Indonesia yang terbagi dalam beberapa pilar utama, yaitu pertama pendahuluan atau urgensi dan latar belakangnya. Kemudian kedua yaitu definisi perbankan syariah, memperjelas landasan filosofis. Yang ketiga regulasi Bank Indonesia, yaitu kebijakan yang menciptakan kepastian hukum dan efisiensi. Kemudian yang keempat ada inisiatif pemasaran atau strategi menumbuhkan literasi dan inklusi. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan infrastruktur atau transformasi digital dan pasar uang. Kemudian yang keenam ada kolaborasi lintas lembaga atau sinergi dengan JISWAF dan industri halal. Kemudian yang ketujuh yaitu pendidikan dan pelatihan, penguatan sumber daya manusia atau SDM. Kemudian yang kedelapan ada dukungan untuk UMKM, di mana peran kunci dan dalam inklusif ekonomi. Kemudian yang kesembilan yaitu tantangan dan kesimpulan atau arah strategis ke depannya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mulai perjalanan ini memahami bagaimana langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia sedang membentuk wajah baru perbankan syariah di Indonesia. Kita masuk pada pertama yaitu definisi perbankan syariah. Teman-teman ekonomi syariah, di sini prinsip dasar syariah yaitu perbankan syariah bukanlah sekedar bank tanpa bunga. Ia adalah sebuah sistem di mana keuangan yang didasar pada seperangkat nilai etika dan moralitas yang kabur berakar kuat dalam ajaran Islam. Secara definisi, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip bagi hasil. Nah, landasan operasionalnya merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian dijabarkan secara rinci melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Majelis Ulama Indonesia atau MUI, fatwa ini menjadi standar kepatuhan yang wajib oleh seluruh bank Indonesia. Nah, kemudian masuk pada perbedaan filosofinya, di mana
perbedaan filosofi dengan bank konvensional terletak pada pengharaman 3 pilar utama, yaitu riba, gharar, dan masyir. Di mana pertama ada riba atau bunga. Dalam syariah, uang adalah alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, imbal hasil dari pinjaman dilarang. Mekanisme yang digunakan adalah skema profit and loss sharing seperti mudarabaha atau bagi hasil murni, dan musyarakah atau kerjasama modal, atau skema bagi aset real seperti murabaha atau jual beli dan ijara atau sewa. Ini memastikan bahwa risiko ditanggung bersama dan dana bank selalu terhubung dengan sektor real. Kemudian yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, di mana setiap transaksi harus transparan, jelas, dan pasti. Larangan ini mencegah praktik spekulatif atau ambigu. Kemudian yang ketiga ada masyir atau judi, di mana melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi. Kehadiran Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap institusi bank syariah menjadi mandatori atau DPS memastikan bahwa produk operasional dan praktik berbasis bisnis bank benar-benar syariah komplit. Visi perbankan syariah adalah membangun sistem keuangan yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan secara langsung mendukung pertumbuhan sektor real, menjadikannya lebih dari sekadar lembaga intermediasi tetapi juga agen pembangunan umat. Kemudian ada regulasi Bank Indonesia, di mana peran BI dalam dual banking system. Bank Indonesia beroperasi dalam sistem perbankan ganda atau dual banking system, di mana bank konvensional dan bank syariah hidup berdampingan. Dalam kerangka ini, peran BI sebagai regulator makroprudensial dan penyedia instrumen moneter sangat fundamental untuk memastikan bank syariah memiliki fondasi yang kuat. Kemudian ada inisiatif penggunaan likuiditas, di mana salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah mengelola likuiditas. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen konvensional seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Oleh karena itu, BI secara inovatif menciptakan instrumen likuiditas syariah yang sesuai. Kemudian di sini ada juga sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Instrumen yang digunakan untuk operasi pasar terbuka oleh BI dalam rangka manajemen moneter. SBIS membantu menyerap kelebihan likuiditas jangka pendek pada bank syariah. Kemudian ada sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah terbang atau SIPA, SIPA, tipe 1 dan tipe 2. Ini adalah inovasi terbaru dari BI. SIPA adalah instrumen yang bersifat secured dengan jaminan, di mana yang bersifat secured untuk transaksi antar bank, memungkinkan bank syariah mengelola likuiditas antar bank dengan risiko yang lebih rendah, aman, dan kompetitif. SIPA tipe 1 dan SIPA tipe 2 khususnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan jaminan yang lebih baik, sehingga perbankan syariah dapat melakukan manajemen likuiditas harian secara lebih efektif. Kemudian ada pembiayaan likuiditas, di mana jangka panjang syariah atau PLJPS. Dalam situasi darurat likuiditas, BI menyediakan fasilitas PLJPS sebagai jaring pengaman bagi Bank Umum Syariah atau BUS, dan unit usaha syariah atau UUS, memastikan stabilitas operasional mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan makroprudensial inklusif, di mana Bank Indonesia tidak hanya fokus pada stabilitas tetapi juga pada inklusivitas. Inilah yang diwujudkan melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM, di mana RPIM adalah kebijakan yang menetapkan kewajiban bagi bank, termasuk bank syariah, untuk menyalurkan pembiayaan ke segmen inklusif seperti UMKM dan perorangan berpenghasilan rendah atau BPR, dengan porsi yang terus ditingkatkan secara bertahap. Kemudian ada bagi perbankan syariah, RPIM adalah katalitas yang mendorong mereka keluar dari zona nyaman yang pembiayaannya konsumtif. Data menunjukkan pembiayaan syariah sering didominasi oleh sektor konsumsi, misalnya KPR dan multiguna. RPIM memaksa industri untuk mengalihkan fokus dan pengembangan produktif pembiayaan yang lebih kreatif di sektor produktif, yang secara langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di tingkat
akar rumput. Kebijakan regulasi ini menunjukkan komitmen agenda BI menyediakan alat stabilisasi operasionalnya sekaligus mendorong peran bank syariah sebagai agen pembangun yang inklusif. Kemudian ada inisiatif pemasaran dan promosi, di mana ini adalah tantangan literasi. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim yang sangat besar, tantangan terbesar perbankan syariah adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar dan keunggulan dari layanan syariah. Untuk mengatasi ini, BI menganggap inisiatif pemasaran dan edukasi sebagai investasi jangka panjang yang krusial. Nah, kemudian ada Fashion dan ISEF atau jantung promosi syariah, di mana inisiatif unggulan BI di bidang promosi adalah penyelenggaraan festival ekonomi syariah atau fashion di tingkat regional dan puncak acara internasional Syariah Economic Festival atau ISEF di tingkat internasional. Kemudian ada fashion dan ISEF bukan sekedar festival, melainkan gerakan nasional yang terstruktur. Acara ini menyajikan forum-forum akademik, business matching atau pameran produk halal hingga kompetensi bisnis syariah, di mana tujuan andanya yaitu pertama ada meningkatkan literasi, mengedukasi masyarakat, akademisi dan praktisi mengenai perkembangan terbaru dalam ekonomi dan keuangan syariah, termasuk produk-produk inovatif perbankan syariah. Nah, kemudian ada mendorong sinergi dan pembiayaannya. Teman-teman sekalian, di sini yaitu mendorong sinergi dan pembiayaannya, yaitu mempertemukan bank syariah dengan pelaku industri halal atau halal value chain atau HVC, HVS, FIC dan UMKM yang siap dibiayai. Kemudian ada kampanye edukasi terintegrasi. BI juga aktif dalam kampanye edukasi dan lebih luas. Di sini ada beberapa poin, yaitu pertama menghilangkan stigma. BI bersinergi dengan ulama, cendekiawan dan media untuk mengklarifikasi miskonsepsi. Ini termasuk menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil adalah mekanisme yang adil dan transparan. Bukan sekedar pengganti bunga dengan istilah yang berbeda. Kemudian yang kedua ada edukasi digital, di mana memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten edukatif yang mudah dicerna oleh generasi muda atau Gen Z dan milenial. Yang melek teknologi. Edukasi ini juga mencakup penggunaan instrumen keuangan digital syariah yang kini masih berkembang. Kemudian ada kolaborasi dengan ormas dan pondok pesantren. Nah, teman-teman, BI menyadari pentingnya basis komunitas melalui kinerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam besar dan pondok pesantren. BI membangun pemahaman dari akar rumput, di mana bank syariah diposisikan sebagai lembaga yang selaras dengan nilai keumatan. Inisiatif pemasaran ini bertujuan jangka panjang untuk mengubah pola pikir masyarakat dari interest based menjadi sharing based ekonomi. Kemudian ada peningkatan infrastruktur ini adalah digitalisasi dan efisiensi. Nah, teman-teman sekalian, di era modern ini efisiensi dan jangkauan layanan bank ditentukan oleh infrastruktur digitalnya. Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk melakukan akselerasi digital. Kita masuk pada beberapa poin, yaitu pertama transformasi mobil banking. BI mendorong bank syariah untuk menyediakan layanan mobil banking dan internet banking yang setara, bahkan lebih baik dari bank konvensional. Ini termasuk peningkatan keamanan, kemudahan, navigasi dan variasi fitur transaksi. Yang kedua ada integrasi sistem pembayaran, di mana BI mendukung penuh integrasi bank syariah ke dalam sistem pembayaran nasional atau GPN. Dan inisiatif pembayaran digital lainnya, memastikan bahwa nasabah syariah dapat bertransaksi dengan seamless dan biaya yang kompetitif. Kemudian ada juga penguatan pasar uang syariah. Selain SIPA, BI terus bekerja untuk memperdalam pasar uang syariah. Pasar uang yang efisien dan liquid adalah prasyarat bagi bank syariah untuk dapat melalui surplus dana dan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa harus bergantung pada sumber dana yang mahal. Infrastruktur pasar uang yang solid akan mendukung harga
lembaga keuangan keuangan dan pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sinergi ekosistem di mana pertumbuhan ekonomi syariah bersifat holistik, melibatkan sektor komersial dan sektor sosial. Bank Indonesia memfasilitasi sinergi lintas sektor ini melalui beberapa inisiatif kunci. Terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu kolaborasi nasional pengembangan ZISWAF atau kanal ZISWAF, di mana kemudian ada BI menggagas kanal ZISWAF untuk mengoptimalkan dana sosial Islam atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sumber pembiayaan produktif. Bank Syariah didorong untuk menjadi gate atau mitra strategis bagi Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Kemudian ada juga mencakup pembangunan instrumen inovatif seperti cash wakaf linked siklus, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk membeli sukuk pemerintah dan imbal hasil digunakan untuk program sosial, menghubungkan keuangan komersial syariah dengan dampaknya pada masyarakat. Kemudian ada juga penguatan halal value chain atau HVS, HVC, dan SAPA syariah. BI memfokuskan pembiayaan syariah di sektor-sektor rantai nilai-nilai halal yang memiliki potensi ekspor tinggi seperti makanan, minuman halal, pariwisata ramah muslim atau muslim friendly turis, fashion, dan domestik. Di mana kemudian ada inisiatif SAPA syariah atau sinergi perdagangan dan pembiayaan syariah adalah contoh nyata bagaimana BI memfasilitasi pertemuan antara pembiayaan dan bank syariah dengan kebutuhan modal kerja industri halal, menciptakan ekosistem end-to-end yang terintegrasi. Kemudian kita masuk pada pelatihan dan pendidikan, di mana ini adalah kualitas SDM sebagai kunci ini adalah keberlanjutan industri perbankan syariah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. BI mengakui bahwa tantangan SDM adalah 3 dimensi, di mana ada kuantitas, kualitas, dan keselarasan antara ilmu syariah dan ilmu perbankan modern. Nah, kemudian ada pengembangan kurikulum, di mana BI berkolaborasi dengan asosiasi industri atau ada juga OJK dan perguruan tinggi untuk memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan mencakup aspek-aspek terbaru seperti fintech syariah, manajemen risiko syariah, dan syariah compliance yang ketat. Kemudian juga ada sertifikasi profesional, di mana di sini mendukung program sertifikasi profesional yang kredibel. SDM perbankan syariah harus mampu menjelaskan produk mereka secara akurat dari perspektif syariah dan keuangan. Kemudian ada penguatan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, memastikan DPS tidak hanya memiliki kedalaman fik muamalah, tetapi juga pemahaman yang kuat tentang dinamika bisnis dan risiko perbankan. BI mendorong peningkatan kapasitas DPS agar mampu memberikan fatwa yang adaptif dan inovatif tanpa mengorbankan prinsip syariah. Kemudian ada dukungan untuk UMKM, di mana ini adalah pendorong ekonomi yang inklusif. Nah, teman-teman, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah pilar fundamental bagi perekonomian di Indonesia saat ini, dengan menyumbang lebih dari 60% PDB. Peran perbankan syariah dalam pembiayaan sektor ini sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan inklusif. Inisiatif BI melalui kebijakan makroprudensial dan program infrastruktur sangat mendukung hal ini. Kemudian ada RPIM dan pembiayaan produktif, di mana seperti yang telah kita bahas, implementasi RPIM secara langsung mengarahkan bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor inklusif. Namun, dukungan BI lebih dari sekedar regulasi, di mana pertama ada pembiayaan yang tepat sasaran. BI mendorong bank syariah untuk mengembangkan model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM yang
seringkali tidak memiliki aset yang cukup untuk agunan tradisional, skema pembiayaan berbasis bagi hasil ini lebih cocok untuk UMKM karena risiko ditanggung bersama. Kemudian ada sinergi kurs syariah, di mana BI mendukung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR syariah. Program KUR syariah menggunakan akad syariah, misalnya murabaha atau ijarah, memastikan bahwa dukungan modal dari pemerintah ini disalurkan sesuai prinsip keadilan. Kemudian ada pendampingan dan capacity building. Dukungan BI juga mencakup pendampingan non pembiayaan seperti pelatihan manajemen keuangan, digitalisasi UMKM, dan akses pasar. Dengan demikian, UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tapi juga kemampuan untuk naik kelas yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas aset dan meminimalkan risiko pembiayaan bagi bank syariah. Kemudian ada tantangan dan pertumbuhan, di mana ini adalah tantangan internal tantangan internal dan eksternal. Dimana meskipun progresnya positif, kita harus realistis terhadap tantangan yang ada. Nah, isu kemudian ada beberapa poin. Pertama itu ada isu skala dan efisiensi. Bank syariah di Indonesia secara rata-rata masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional besar. Hal ini mempengaruhi efisiensi dalam operasional dan kemampuan untuk bersaing dalam hal biaya dana. Konsolidasi perbankan syariah seperti merger Bank Syariah Indonesia atau BNI adalah langkah strategis, namun peningkatan permodalan dan efisiensi masih harus terus dikejar. Keterbatasan inovasi produk, masih ada persepsi bahwa produk bank syariah kurang inovatif atau lebih kaku. Industri dituntut untuk mengembangkan produk yang mampu menjawab kebutuhan kompleks masyarakat modern. Misalnya pembiayaan hijau syariah, produk pelindung nilai syariah, sambil tetap menjaga kepatuhan syariah. Kemudian ada masalah SDM berkompetensi ganda, di mana kebutuhan akan SDM yang tidak hanya paham fikih muamalah tetapi juga mahir dalam manajemen risiko, teknologi keuangan, dan analitik data masih menjadi kendala klasik. Kemudian ada literasi yang masih rendah. Meskipun sudah ada PCR, tantangan menyebarkan pemahaman hingga ke pelosok daerah masih memerlukan upaya edukasi yang tiada henti dan berkelanjutan. Nah, teman-teman semua, itulah materi yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan dan penutup, di mana di sini ada rangkuman rangkuman dan visi ke depannya, di mana kita telah melihat bahwa Bank Indonesia telah mengambil serangkaian inisiatif yang holistik dan terstruktur, mulai dari pilar regulasi moneter dan makroprudensial atau SIPA dan RPIM, pilar pengembangan pasar (PCR) atau ISEF, hingga pilar sinergi sosial atau kanal JISWAF dan HPC. Semua ini menunjukkan komitmen serius BI untuk memastikan perbankan syariah tumbuh kuat, efisien, dan inklusif. Pesan kunci dari materi ini yaitu perbankan syariah di Indonesia telah bertransformasi dari sekedar alternatif menjadi pilar strategis perekonomian nasional. Dengan dukungan regulasi BI yang progresif, potensi Indonesia untuk menjadi hubungan keuangan syariah dunia pada tahun-tahun mendatang bukanlah utopia, melainkan target yang realistis. Sinergi adalah kunci keberhasilan ini, tidak dapat diemban atau oleh BI sendiri. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara BI, OJK, industri perbankan syariah itu sendiri, pelaku UMKM, akademisi, dan seluruh masyarakat. Kita harus bergotong royong membangun ekosistem yang memanfaatkan nilai syariah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk pada penutup. Teman-teman sekalian, semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran Sentral Bank Indonesia. Mari kita terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan perbankan syariah demi kemajuan ekonomi di Indonesia.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman telah menonton video saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.